hebat dan luar biasa, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini, hari Minggu, tanggal 12 September tahun 2021. Saatnya kita beribadah online bersama. Bersama dengan Bu Ika dan keluarga, kita siapkan pujian, doa, dan ibadah kita. Sudah siap anak-anak? Ayo kita pujikan 2 lagu berturut-turut. Yang pertama, lagu yang menyatakan dalam keadaan susah ataupun senang, kita selalu tersenyum karena Tuhan Yesus beserta kita. Dan lagu yang kedua, Tuhan Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah memberi kekuatan dan kesehatan kami, sehingga kami dapat beribadah. Berkati semoga doa, pujian, dan ibadah kami menjadi damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan, amin. Saat kita berdosa dan melakukan kesalahan-kesalahan, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Dia menegur dan mengingatkan kesalahan kita. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang juga melakukan kesalahan dan dia mendapat teguran dari Tuhan. Selama 3 hari dia berada di perut ikan. Ketika berada dalam perut ikan, dia tersadar akan kesalahan-kesalahannya dan memohon ampun pada Tuhan. Dan dia berhasil menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan, sehingga dia dibebaskan. Siapa tokoh itu? Iya, betul. Dialah Yunus. Kita akan pujikan lagu ini sama-sama. Yunus di perut ikan. Kemudian kita akan renungkan karena kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan lagu Oh Tuhan, pimpinlah langkahku.
Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami Tuhan saat kami belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Nah, pada minggu ini 12 September ya, kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang temanya adalah aku diampuninya ya. Tujuan kita merenungkan firman Tuhan ini supaya apa? Supaya kita yakin bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni ya. Bacaannya itu adalah dari kitab Yunus pasal 2. Nanti kalian baca sendiri ya. Yunus pasal 2 itu tentang apa ya? Mestinya tentang Nabi Yunus ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, sebelumnya Bu Reni mengajak kita semuanya merenung ya. Ada kalanya kita mengalami suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Karena apa? Karena sebetulnya keadaan itu akibat dari perbuatan kita sendiri. Misalnya, guru menghukum kita, orang tua memberikan sanksi kepada kita. Karena apa? Karena kita tidak nurut dengan perintah atau tugas yang diberikan. Nah, tentunya hukuman ini bukan berarti untuk menyiksa, bukan berarti untuk membuat kita menderita, ya. Tetapi tujuannya adalah supaya kita menyadari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi, ya. Ya memang di dalam hukuman itu ada penderitaannya, tetapi tujuannya adalah positif. Oke. Di dalam Yunus 2 ya, nanti kalian baca ya, Bu Reni mengingatkan kembali saja peristiwa Yunus ya. Bahwa Yunus itu kan diutus Tuhan ke kota Niniwe untuk memperingatkan mereka agar tidak berbuat jahat lagi. Namun, Yunus tidak melaksanakan tugas dari Tuhan. Yunus malah melarikan diri, naik kapal menuju ke Tarsis. Nah, kita ingat ya, di dalam cerita Alkitab bahwa di tengah perjalanan, badai mengamuk sangat kuat. Ombaknya sangat besar, sehingga kapal hampir tenggelam. Mereka semua yang ada di dalam kapal itu takut. Namun, apa yang dilakukan Yunus? Yunus malah enak-enak bobok, enak-enak tidur, sehingga nahkoda mendatangi. Enak aja kau tidur, yang lainnya semuanya takut pada mau mati ini, kapalnya mau tenggelam. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk membuang undi. Wah, ini mesti ada yang melakukan kesalahan ini di hadapan Tuhan. Kok sampai kapal mereka diterjang ombak sebegitu besar. Nah, singkat cerita, dari undian tersebut jatuh ke Yunus. Kemudian Yunus ditanya, dia itu siapa, dari mana? Nah, Yunus cerita, aku ini orang Ibrani. Aku ini baru diperintahkan Tuhan. Tetapi aku tidak melakukannya. Nah, supaya lautnya tenang dan kalian selamat semuanya, buang aja aku ke laut. Nanti lautnya akan tenang. Nah, benar. Yunus dibuang ke laut. Dan akhirnya apa? Lautnya menjadi tenang kembali. Nah, ini ya gambar kapal mereka yang dilanda ombak begitu besar ya. Ini dari hasil undiannya akhirnya apa? Yunus dibuang ke laut. Ya ras mereka nggak tega, tapi mau gimana lagi karena memang Yunus sudah melakukan kesalahan ya. Oke. Nih. Nah, atas perintah Tuhan, Yunus masuk ke dalam perut ikan. Ya tentunya ikan yang besar ya.
Nah, ini perbandingannya seperti ini. Nah, sekarang ceritanya saat Yunus sudah di dalam perut ikan. Yunus tidak mati ya, di atas perintah Tuhan. Yunus merasakan berada di dalam ruangan rongga perut ikan yang gelap. Yang gak mungkin terang ya di dalam perut ya. Kira-kira gimana? Baunya amis, sumpek. Ya. Yunus takut. Nah, perut ikan ini, rongga perut ikan yang gelap, bau amis, menyesakkan ya. Loh kok Yunus bisa napas? Ya bisa, di dalam rongga ikan itu kan ada persediaan oksigen ya. Nah, situasinya di dalam perut ikan itu betul-betul menyeramkan. Keadaan ini sebetulnya menggambarkan apa? Menggambarkan keadaan kehidupan orang yang melakukan kesalahan bisa berada dalam situasi yang menyeramkan, bisa berada dalam situasi yang sangat tidak mengenakan, seperti yang dialami oleh Yunus akibat ia tidak taat perintah Tuhan. Nah, di dalam keadaan yang sangat sulit ini, apa yang bisa dilakukan Yunus? Dia mau gimana? Mau melakukan apa? Nggak ada satupun yang bisa dilakukan. Dia keluar dari perut ikan yang nggak mungkin. Mau apa coba? Nggak ada yang bisa dilakukan. Namun satu hal yang bisa dilakukan Yunus, yaitu apa? Berdoa. Yunus sudah nggak punya kekuatan apa-apa. Mau apa dia? Tinggal nunggu mati aja. Tapi Yunus tetap berdoa. Nah, ini bayangkan kondisi di dalam rongga perut ikan seperti ini ya. Tentunya ya juga ada gerakan-gerakan organ di dalam perut itu ya. Coba rasanya kayak apa itu. Ya, kita bisa bayangkan kondisi yang sangat-sangat tidak mengenakan. Ya. Nah, di dalam doanya tampak jelas pergumulan dan harapan Yunus. Dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, aku sudah melakukan kesalahan, Tuhan. Aku sekarang dalam kondisi yang seperti ini. Rasanya seperti sudah di dalam dunia kematian. Bayangkan 3 hari seperti itu. Namun Yunus tetap berharap bahwa Tuhan pasti bisa memberikan pertolongan. Dia tetap beriman, berharap sepenuhnya ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sayang. Meskipun Yunus sudah melarikan diri dari tugas yang diberikan Tuhan. Aku udah salah ini Tuhan. Aku sudah salah. Tapi aku mohon ampun Tuhan. Aku yakin bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan permohonan doanya. Dan Yunus yakin bahwa Tuhan akan mengaruniakan keselamatan. Dia tahu persis bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Sehingga meskipun di dalam perut ikan yang sangat tidak mengenakan, gelap, bau amis, rasanya melihat dinding-dinding perut ikan yang bergerak-gerak seperti itu. Aduh, kayak apa itu ya? Dan itu 3 hari. Tapi Yunus tidak protes kepada Tuhan. Karena dia merasa apa? Aku salah Tuhan. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang bisa aku lakukan adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan memohon ampun. Serta berharap bahwa pertolongan Tuhan pasti akan datang. Dan kita tahu di sini apa yang dilakukan oleh Yunus, yaitu memohon ampun kepada Tuhan, menyadari kesalahannya, dan berharap sepenuhnya Tuhan memberikan pertolongan. Tidak sia-sia. Tuhan menyelamatkan
Yunus. Tuhan mendengar doa Yunus. Sehingga Yunus dapat selamat semata-mata karena pertolongan Tuhan. Tidak ada yang lain. Memang kekuasaan Tuhan itu sungguh tidak terbatas. Coba, di dalam perut ikan itu harusnya kalau 3 hari dia sudah tercerna, sudah remuk. Tapi apa yang terjadi? Yunus masih utuh, masih selamat, masih sehat. Itu apa? Mujizat dari Tuhan. Kalau Tuhan berkuasa melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa membatasi. Tuhan di dalam peristiwa Yunus ini bisa memerintahkan angin ribut untuk tenang. Tuhan bisa mendengar doa Yunus. Tuhan bisa mengampuni Yunus. Dan Tuhan bisa mengirim pertolongan kepada Yunus. Tuhan mampu melakukan apa saja. Sungguh bersyukur kita punya Tuhan yang begitu berkuasa. Ini gambar Tuhan mengabulkan doa Yunus sehingga ia dikeluarkan dari perut ikan dalam keadaan sehat, selamat. Siapa yang memerintahkan ini, ikan besar ini? Apa naluri ikan? Bukan. Tuhan ini yang menggerakkan ikan itu membawa Yunus ke daratan dan dimuntahkan di situ dalam keadaan utuh. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengalami kesulitan-kesulitan. Dan kesulitan-kesulitan itu sering terjadi karena ulah kita sendiri. Waduh, kok seperti ini ya? Waduh, aku tadi nggak nurut ya sama orang tua. Sudah diberitahu bawa payung, aku males, akhirnya kehujanan, pilek. Siapa yang mau disalahkan? Karena ulah kita. Sudah diingatkan, belajar, mau ulangan. Akhirnya, ulangan kita nilainya jelek, kita harus mengulangi. Sudah diingatkan, ayo makan yang teratur. Nggak teratur, akhirnya perutnya sakit. Jangan terlalu banyak mainan HP. Nggak nurut. Akhirnya apa? Matanya gampang kabur. Waduh, sudah -4. Lah kenapa? Sudah diingatkan jangan main HP terus, masih aja main HP terus dari pagi sampai malam. Nah, kalau kondisi seperti ini kita sering nggak nurut. Ya akibatnya pasti kita rasakan. Kita akan mengalami kesulitan. Dan itu kesulitan karena apa? Karena ulah kita sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Yunus, yang dialami oleh Yunus. Yunus berada di dalam kesulitan karena apa? Karena dia tidak taat pada perintah Tuhan. Oleh karena itu, kita pun perlu sungguh-sungguh di dalam merefleksi diri. Saya dalam kondisi seperti ini karena apa? Saya melakukan kesalahan apa? Minta ampun kepada Tuhan dan minta Tuhan supaya kita memperbaiki kesalahan kita. Ya. Nah, dari cerita Yunus ini apa komitmen kita? Ya, untuk kita lakukan. Yang pertama, mari kita belajar untuk selalu memohon pengampunan kepada Tuhan. Yang kedua, jika berbuat kesalahan, percaya bahwa Tuhan akan mengampuninya. Tapi jangan gampang nanti Tuhan mengampuni, terus berbuat salah terus seenaknya sendiri. Tidak.
kita minta pimpinan daripada Tuhan, hikmat dari Tuhan, supaya kita bisa memperbaiki kesalahan, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Yang ketiga, berani meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti. Yunus berani ngomong, ini loh, aku yang salah. Kalian berada dalam situasi sulit ini karena aku yang salah. Karena aku melanggar perintah Tuhan. Yunus berani mengakui kesalahannya. Nah, itu anak-anak, mari kita belajar dari firman Tuhan kali ini yang sungguh bagus. Ya. Kita sering melakukan kesalahan, kita berada dalam situasi yang tidak mengenakan, tapi mari kita minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan memimpin kita tidak melakukan kesalahan lagi. Dan belajar minta maaf kepada orang yang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan karena perbuatan kita. Oke anak-anak, semoga firman Tuhan kali ini bisa kalian pahami. Kita bisa belajar menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, ini ayat hafalannya dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami boleh belajar, mengakui, menyadari segala kesalahan kami, dan kami mohon supaya Tuhan membantu kami di dalam memperbaiki kesalahan kami. Berikan juga kami keberanian untuk meminta maaf kepada orang lain akibat ulah atau tindakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk menerapkan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, saat ini juga kami mendoakan untuk anak-anak yang setiap hari sekolah online, biarlah Tuhan boleh pimpin kehidupan mereka, berkati kehidupan orang tua mereka juga. Kami juga teringat untuk teman kami Aileen yang minggu ini berulang tahun, biarlah Tuhan boleh senantiasa memberkati Aileen di dalam perkembangannya. Terima kasih untuk usia yang boleh Tuhan tambahkan. Tuhan boleh menyertai di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami serahkan Tuhan dan kehidupan sekolah minggu kami dalam tangan-Mu, di gereja kami yang terkasih, di GKI Pahlawan, juga untuk Pendeta Ciko Quitlin di dalam pelayanannya, biarlah Tuhan boleh pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Ketika kita mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti mengampuni kita. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita pujikan lagu Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Jika orang lain ditolong, maka saya, anak-anak juga pasti ditolong Tuhan.
Saatnya aktivitas. Yuk ambil selembar kertas, kita tulis doa pengakuan dosa kita, doa untuk kita mohon ampun atas kesalahan kita kepada Tuhan. Difoto ya doanya, dikirim ke grup Komisi Anak GKI Pahlawan Magelang. Selamat beraktivitas. Dan anak-anak, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersama-sama tutup di dalam doa, kemudian kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami mendapat berkat melalui firman-Mu. Terima kasih firman-Mu sudah menguatkan kami semua, sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.